misalnya Rasul Thomas di dalam peristiwa kebangkitan, Thomas membuat pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti Thomas percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah. Shalom. Hello everybody, everywhere, anywhere. Thank you very much for all of my brother and sister who always pay attention in my YouTube channel, Wartawan Injil ya. Terima kasih buat semuanya saudara-saudariku, siapapun yang memberikan waktu perhatiannya, dan juga ada beberapa yang mungkin membagikan video-video yang ada di channel Wartawan Injil ya. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini langsung saja to the point ya. Kita akan membahas tentang salah satu ayat di dalam Injil Yohanes yang sering dipakai oleh orang-orang yang hendak mengajarkan doktrin-doktrin palsu bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, salah satu ayat dari banyak ayat ya yang biasa dipakai dalam Injil Yohanes adalah Yohanes 20 ayat 28. Itulah ayat yang terkenal sebagai perkataan Thomas ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Thomas berkata di depan Yesus, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Oleh banyak-banyak orang, guru-guru pengajar Doctrine of Trinity ya, guru-guru pengajar doktrin Tritunggal, ayat ini sering kali dipakai untuk mengatakan bahwa ini buktinya Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Buktinya Thomas menyapa Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Begitu katanya ya. So, brother and sister, mari kita langsung saja. Sahabat-sahabatku, satu hal yang harus kita ingat dan tidak boleh lupa. Ini saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini pembahasan kita hari ini John 20 verse 28 ya. Yohanes 20 ayat 28. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa ketika kita membaca Injil Yohanes pasal berapapun dan ayat berapapun juga, kita harus selalu ingat ya, ingat ya. Yohanes 20 ayat 31. Ya, hari ini kita membahas ayat sebelum 31, 3 ayat sebelum 31, yaitu Yohanes 20 ayat 28. Nah, di Yohanes 20 ayat 31 itu penulis Injil Yohanes sendiri menjelaskan maksudnya Injil ini dicatat. Saya bacakan ya, mulai ayat 30 aja. Yohanes 20 ayat 30. Perikopnya jelas teman-teman, sahabat-sahabatku, ditulis dengan huruf tebal di situ ya. Judulnya adalah maksudnya Injil ini dicatat. Teman-teman bisa lihat ini ya. Ini di sini. Maksudnya Injil ini dicatat. Ayat 30-nya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi Injil Yohanes, ayat manapun juga, pasal manapun juga, maksudnya dicatat oleh penulisnya adalah supaya kamu, hello my brothers and sisters all around the world, everywhere, ya, semua saudara dan saudari dalam bahasa, budaya, negara manapun juga. Ketika membaca Injil Yohanes yang sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa di dunia ini, di Indonesia aja ada yang Alkitab bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa apalagi macam-macam ya. Versi Indonesia aja ada banyak bahasanya. Dan Injil Yohanes sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa di muka bumi ini. Ya. Nah, di dalam Injil Yohanes yang sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa di muka bumi ini, tujuan dari penulisnya adalah ayat 31 tadi. Semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua yang tercantum di Injil Yohanes sudah dicatat. Supaya saudara dan saya, setiap pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Ya, jadi kita mau membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes pasal ini ayat itu, Yohanes pasal ini ayat itu, Yohanes pasal ini ayat itu. Manapun ayat yang kita baca dalam Injil Yohanes, ingat, termasuk Yohanes 20 ayat 28. Kita harus ingat Yohanes 20 ayat 31.
bahwa semua yang dicatat dalam Injil Yohanes supaya kita percaya Yesus adalah Mesias. Mesias itu bahasa Arabnya Al-Masih atau Kristus kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Yunaninya Kristos. Supaya pembacanya percaya bahwa Yesus itu betul-betul Kristus. Artinya orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah. Dan juga adalah anak Allah, bukan anak setan. Bukan anak kegelapan, tapi anak Allah. Orang yang taat kepada Allah maksudnya ya. Tentang istilah anak Allah saya sudah beberapa kali bahas di video yang terdahulu. Silakan yang belum menonton bisa nonton video yang itu ya. Nah, sahabat-sahabatku, setelah kita ingat tujuan daripada Injil Yohanes ditulis untuk apa? Supaya pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka ketika kita membaca Yohanes 20 ayat 28 pun, kita harus selalu ingat ini. Tidak boleh lepas dari konteks. Tiba-tiba kita menafsirkan berbeda dari maksud si penulis. Jangan. Jadi penulisnya sendiri bilang, ini maksudnya dicatat supaya kamu percaya Yesus Mesias, Yesus anak Allah. Kemudian saya baca, oh maksudnya ini supaya saya percaya Allah itu Tritunggal. Nah ini sudah salah. Sudah tidak sesuai dengan tujuan penulis Injil. Baik, sekarang kita masuk ke pengkajian. John 20 verse 28. Ya. Yohanes 20 ayat 28. Di dalam latar belakangnya, kita bahas dulu ya. Ceritanya bagaimana sih itu? Konteksnya. Secara kontekstual bagaimana? Itu kisah tentang apa sih? Nah, di Yohanes 20 ini adalah kisah ketika Thomas, salah satu one of Jesus disciple ya, salah satu dari muridnya Yesus, tidak percaya cerita murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit loh. Thomas ini nggak percaya. Saya bacakan mulai sekitar ayat ke 24 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, jadi, seminggu sebelumnya itu Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas nggak ada. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya. Jadi Yesus waktu disalib itu kan ada di paku tangannya, terus perutnya ditujep pakai tombak ya. Jadi Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang di perutnya itu dan di tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Thomas bilang, kalau sama di depan murid teman-temannya ya, kalau aku belum melihat sendiri bekas lubang tangannya dan lubang perutnya bahwa Yesus itu betul-betul Yesus, betul-betul Tuhan kita, maka aku tidak akan percaya. Jadi Thomas nggak percayanya tentang apa? Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Konteksnya seperti itu. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Ya, jadi seminggu kemudian, 8 hari kemudian, kumpul lagi di situ. Dan ada Thomas. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah di sini. Lihatlah tanganku. Ya, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Jadi dia bilang, suruh naruh jarinya Thomas di perutnya Yesus yang bolong itu. Dan suruh melihat tangannya yang ada lubangnya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Ya, jadi Thomas yang tidak percaya Yesus itu sudah bangkit. Didatangi oleh Yesus sendiri. Dan Yesus bilang, ini loh. Iki loh, lubangi. Iki, wetengku bolong. Lebokno tanganmu nang wetengku. Loh. Kan ojo gak percaya meneh kowe, Mas Thomas. Ya, kira-kira gitu ya. Janganlah kamu tidak percaya lagi, Thomas. Nah, kemudian Thomas berkata di ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuanku dan ya Allahku.
ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, kita bahas, percayanya ini percaya apa sih? Konteksnya adalah ini kasus tentang Yesus bangkit atau tidak. Ya, jadi yang diragukan oleh Thomas, yang Thomas sangat tidak percaya adalah cerita dari teman-teman bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang Thomas tidak percaya. Maka ketika Yesus datang kepada Thomas dan berkata, mulai sekarang percayalah, jangan tidak percaya lagi. Tidak percaya apa maksudnya? Tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu konteksnya, sahabat-sahabatku. Biblical kontekstualnya jelas mengatakan itu kasus Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Bukan apakah Thomas percaya Yesus itu Allah atau bukan. Enggak. Thomas adalah muridnya Yesus. Sebelum Yesus mati digantung di kayu salib, Thomas setiap hari makan bersama Yesus, jalan bersama Yesus, tidur bareng satu rumah dengan murid-murid yang lain juga. 3,5 tahun bersama-sama dengan gurunya. Dan Thomas tahu, Thomas melihat Yesus membuat mujizat. Dengan kuasa Allah Bapa, Yesus melakukan keajaiban-keajaiban. Thomas sangat yakin Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, adalah betul-betul orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kemudian Yesus ditangkap, tidak berdaya, dan Yesus mati. Thomas shock, Thomas kaget. Gurunya sudah ditangkap, gurunya mati. Lebih kaget lagi, lebih heran lagi ketika dia mendengar dari teman-temannya. Tuhan sudah hidup, Tuhan bangkit. Thomas nggak percaya. Itu yang Thomas nggak percaya. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu yang menjadi masalah bagi Thomas. Bukan Thomas nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak. Yang tidak diyakini oleh Thomas adalah apakah gurunya itu betul-betul bangkit atau enggak. Itu. Dan Thomas selama 3 tahunan, selama mengikuti Yesus, Thomas dan murid-murid yang lain tidak pernah berpikir bahwa Yesus adalah Allahku. Tidak pernah. Itu sebabnya di Yohanes 20 ayat 17, ya, jadi beberapa ayat sebelum ayat 28, di ayat 17-nya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan berkata, sampaikanlah kepada saudara-saudaramu bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Jadi baik Maria Magdalena dan murid-murid lainnya tahu bahwa Yesus akan pergi ke Allahnya. Allahnya itu siapa? Allahnya Yesus dan Allahnya para murid. Jadi para murid tahu bahwa Yesus itu bukan Allahnya para murid. Allahnya para murid ya adalah Allahnya Yesus juga. Yesus adalah Tuhan, iya. Tapi bukan Allahnya para murid. Nah, begitupun dengan Thomas. Saudara-saudari, mari kita berpikir coba. Kalau saja, seandainya, ini kalau ya, bukan betulan. Kalau seandainya ada di antara para murid, apakah Thomas, apakah Yohanes, apakah Maria Magdalena dan lain-lainnya, beriman bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika Yesus ditangkap, jadi gini. Kalau murid-murid itu memang meyakini dan percaya bahwa Yesus adalah Allah Maha Kuasa, mereka nggak mungkin khawatir ketika Yesus ditangkap sama tentara, apalagi disalib. Ya. Karena konsepnya Yahudi itu sangat jelas. Allah Maha Kuasa itu nggak bisa mati. Jadi istilah gini, ini hanya mengandai-andai kita ya. Seandainya betul-betul para murid yakin bahwa Yesus adalah Allah mereka. Oh, Yesus ditangkap. Wes, ora popo sip, wes. Tenang wae. Yesus dibunuh loh, digantung di salib. Wes, ora popo. Ora iso mati ku. Pasti keyakinan para murid bahwa Allah itu nggak bisa mati, nggak mungkin mati. Mau disalib, mau digoreng, mau mutilasi, wes nggak khawatir, itu Allah kok, tenang aja. Nah, harusnya itu yang terjadi kalau seandainya Yesus betul-betul selama 3,5 tahun dipahami oleh para murid sebagai Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Tapi bukan. Para murid tidak ada satupun yang berpikir atau berhayal bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nah, maka ketika Yesus, gurunya murid-murid itu mati beneran, mohek, digantung di kayu salib.
nangis-nangis lagi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maka para murid kemudian ketakutan. Dan kemudian setelah beberapa waktu kemudian ternyata Yesus hidup lagi. Para murid terkesima, tapi Thomas tidak percaya. Nah, di ayat 20 ayat 28 ini, Yesus hadir. Dan kemudian kehadirannya Yesus yang mengejutkan Thomas itu membuat Thomas berkata, ini dalam teks Yunaninya, Aphekrion Thomas, menjawablah Thomas, kai eimen auto, dan berkata, oh kuriosmo, ya Tuanku, kai dan oh Theosmau, ya Allahku. Ya, jadi ini di teks Grikanya, teks Yunaninya tertulis seperti ini. John chapter 20 verse 28 ya. Yohanes pasal 20 ayat 28 tertulisnya dalam teks Yunaninya, Aphekrion Thomas kai eimen auto, o kuriosmo, kai o theosmo. Yang artinya, menjawablah Thomas. Kai dan eimen auto berkata, oh kuriosmo, oh Tuanku, atau ya Tuanku. Kai dan oh Theosmo, oh Allahku, atau ya Allahku. Nah, sahabat-sahabatku, pernyataan Thomas di Yohanes 20 ayat 28, ketika kita memahami konteks dan cerita yang utuh, kita akan memahami dengan sangat jelas bahwa ucapan Thomas menyebut ketika Yesus suruh Thomas masukin tangannya di perutnya, di lambung lubangnya, dan di telapak tangannya bekas paku itu. Kemudian Thomas berkata, oh my Lord, oh my God. Itu bukan berarti Thomas sedang menyapa Yesus sebagai, Yesus, engkau Tuhanku dan engkau Allahku. Bukan, saudara-saudara. Jadi perkataan Thomas di hadapan Yesus ketika Thomas takjub. Yang tadinya Thomas sama sekali tidak percaya bahwa Yesus katanya bangkit. Tiba-tiba mayat hidup itu muncul di depan dirinya. Sudah bukan mayat lagi, jadi hidup. Tapi bekas lubang pakunya masih ada. Nih lihat nih, lubang paku. Maka Thomas sangat takjub dan menjadi percaya. Jadi Thomas yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus bangkit, saat itu juga, detik itu juga, Thomas jadi percaya. Ya, jadi konteksnya di ayat 29-nya, Thomas percayanya itu percaya apa? Percaya Yesus bangkit beneran. Bukan percaya Yesus adalah Allah. Bukan. Nah, terus bagaimana dengan ini? Apa maksudnya Thomas di Yohanes 20 ayat 28 ditulis oleh penulis Injil sebagai ya Tuanku, ya Allahku. Ya, ingat, kita ingat. Ayat 20 ayat 31 tadi. Di awal sudah saya ingatkan kita ya. Ingat. Kalau kita baca ayat-ayat Injil mau pasal dan ayat berapapun juga, tidak boleh lupa dari maksud tujuan penulisnya. Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Bukan supaya kita percaya Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Atau supaya kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bukan. Ya. Nah, kembali ke sini. Kita bedah yuk. Aphekrion Thomas kai eimen auto. O kuriosmo kai o theosmo. Apa maksudnya? Sahabat-sahabatku, pernyataan Thomas o kuriosmo dan o theosmo ini sesungguhnya adalah ungkapan takjub. Teman-teman, sahabat-sahabatku bisa melihat di dalam Mazmur 84 ayat 4. Nanti dibaca sendiri ayat. Itu ada kisah Raja Daud bermazmur ya. Dan ketika dia melihat, dia terkesima dengan ada burung layang-layang, burung yang indah. Kemudian dia memuji Allah dan berkata, ya Rajaku, ya Allahku, ya Raja dan Allahku. Yang dilihat sama Raja Daud itu burung.
Tapi di depan burung yang dilihatnya itu, Daud berkata, "Ya Rajaku, Tuhan semesta alam. Ya Allahku." Apa berarti burung itu adalah rajanya Daud? Apa berarti burung layang-layang itu adalah Allahnya Daud? Ya jelas bukan. Saudara-saudariku, saya juga suka ya beberapa jenis burung ya, warnanya bagus, suaranya macam-macam ya. Ketika di rumah ini ada beberapa burung, jadi ibu saya juga koleksi binatang-binatang piaraan, ada ikan ya, ada anjing, ada juga beberapa ekor burung. Ketika saya melihat tingkah laku burung-burung yang lucu-lucu itu, saya seringkali berkata, "Oh my God. Oh my God." Dulu saya juga seorang pecinta alam, sahabat-sahabatku. Saya waktu di Bali, saya sering ke pantai Blue Point ya. Blue Point itu salah satu pantai di Bali Selatan ya. Di dekat daerah Uluwatu. Nah, itu ketika surut, ketika bulan-bulan airnya surut. Wah, itu karangnya begitu indah. Dan di karangnya itu banyak sekali binatang-binatang yang mengejutkan. Ada bentuknya persis batu, nggak karu-karuan gitu, kayaknya batu. Ternyata dia jalan. Dan ketika diangkat, di bawahnya ada kakinya kecil. Terus di depannya ada matanya, ada sungutnya kecil dua. Bentuknya persis karang, kayak karang rontok gitu. Nah, maka ketika melihat binatang-binatang seperti yang unik-unik seperti itu, yang belum pernah saya temui sebelumnya, saya akan berkata, "Oh my God. Oh my God." Ya. Ketika saya melihat alam semesta, saya melihat Allah. Bukan berarti alam semesta itu adalah Allah. Tapi saya melihat kemuliaannya Allah. Juga dulu pernah di kos-kosan saya ya, agak kan banyak pohon-pohon ribut. Tiba-tiba ada daun di depan, di teras itu tak jatuh. Daun seperti daun mangga, tapi sudah kering warna coklat. Tiba-tiba dia bergerak dan jalan. Saya kaget betul-betul kaget, terkejut. Tak liatin semakin dekat-dekat. Ternyata di bawahnya ada kakinya. Jadi ada serangga. Jenisnya belalang itu menurut setelah saya cek, setelah saya ketahui. Belalang itu bentuknya betul-betul daun. 100% kayak daun. Tapi di bawahnya ada kakinya kecil. Dan di depannya ternyata ada matanya dan ada sungutnya sedikit. Warnanya coklat. Nah, beberapa waktu kemudian saya ketemu lagi juga bentuknya ranting. Jadi kayak ranting nggak karu-karuan gitu, cuma lurus. Ada cabang-cabangnya gitu. Ternyata juga ada kakinya. Itu juga termasuk belalang. Nah, ketika melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang spektakuler seperti ini, saya akan berkata, "Oh my God. Oh my God." Takjub. Nah, ekspresi takjubnya saya itu sama seperti ekspresi takjubnya Raja Daud ketika melihat terpesona dengan burung layang-layang. Ya Rajaku dan Allahku. Nah, sahabat-sahabatku, ekspresi seperti inilah yang juga diucapkan oleh Thomas ketika takjub melihat Yesus betul-betul bangkit. Maka ayat 29 Yesus bilang, "Sekarang kamu sudah percaya ya? Nah, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat bahwa aku betul-betul bangkit, tapi percaya." Itu yang Yesus sampaikan. Jadi Yesus meresponi kepercayaannya Thomas. Itu percayanya Thomas apa? Percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit. Jadi ini Thomas berkata, "Oh kuriosmo, kai dan ya Allahku, oh theosmo." Ini adalah ekspresi seorang yang takjub akan suatu peristiwa, kejadian yang sedang terjadi di hadapannya. Itu yang sesungguhnya dan sebenarnya. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman juga kita menyelidiki lebih jauh. Sahabat-sahabatku, saya tidak mahir bahasa Yunani. Enggak. Tetapi ketika membahas satu ayat yang mungkin dianggap kontroversi, maka saya akan mempelajari betul-betul teks-teks aslinya seperti apa. Saya nggak pinter bahasa Yunani, enggak. Bahasa Jawa aja saya nggak mahir. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya bisa mengerti. Saya ini, mama saya ada keturunan Jawa Jerman. Papa saya orang Belanda. Ya. Jadi saya ada darah Jawa. Saya bisa iso ngomong Jawa. Surabayaan rek, Jawa Timuran aku ini. Ya.
Tetapi saya tidak mahir bahasa Jawa yang bahasa kromo inggil, Jawa-Jawa halus, enggak. Tapi beberapa kata yang penting saya sangat paham. Yang kadang beberapa orang yang mengaku Jawa pun kadang nggak paham. Ada beberapa kata, misalkan kata manusia dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Jawa disebutnya manungsa atau menungso. Nah, saya paham karena saya memahami. Manungso itu artinya sebenarnya bukan manusia. Kalau bahasa Indonesia kan manusia. Apa artinya manusia? Manusia tidak mengandung makna yang dalam. Tapi kalau di dalam Jawa, manungso. Jadi bahasa Jawa itu bahasa yang ada hidup ya. Ada makna yang lebih luas. Manungso itu adalah kepanjangan dari manunggaling roso. Manungso, manunggaling roso, atau manunggaling sing kuoso, atau bersatunya atau manunggalnya rasa. Jadi wujud manusia ini bukan cuman daging, tulang, otot, sumsum, darah, bukan. Tapi ini berisi bersatunya segala macam rasa. Baik rasa yang bersifat abstrak seperti pikiran, hati, sanubari, maupun rasa yang bersifat materi, fisik. Ada rasa sakit, ya, ada rasa macam-macam. Tapi intinya ini adalah raga jiwa raga kita ini adalah bersatunya segala macam rasa. Itu dalam pemahaman Jawa. Maka disebut sebagai manungso, manunggaling roso. Bersatunya segala macam rasa. Nah, jadi beberapa kata-kata tertentu saya memahami. Kenapa? Karena saya pelajari. Bukan karena saya ahli bahasa, bukan. Nah, begitupun ketika kita bicara tentang teks-teks kitab suci, ada beberapa kata yang mungkin harus didalami lebih jauh. Saya mempelajari. Yohanes 20 ayat 28 nih. Afikrion Thomas. Apa artinya afikrion Thomas? Artinya berkata atau menjawablah. Afikrion. Kai dan Amen auto. Berkata. Kurios. Theos ya. Kurios Tuhan. Theos Allah. Nah, sekarang kita bedah. Di dalam teks Greek klasik ya, klasik Yunani, bahasa Yunani klasik. Ternyata ketika diselidiki oleh para ahli yang betul-betul mempelajari teks ini, ditemukan bahwa dalam teks Yunani klasik, Yohanes 20 ayat 28, ini ditulisnya kurios, tetap kurios. Dan theos ya ditulisnya theos. Sedangkan kalau dalam budaya Yunani klasik, di sini ada juga yang maknanya kurios, tapi ditulisnya Kyrie. Kyrie ya. Theos menjadi T. Ini disebut sebagai bentuk vokatif. Kelihatan ya sahabat-sahabatku. Vokatif. PK aja ya. Vokatif. Artinya bentuk sapaan. Nah, sedangkan ketika teks kurios ditulis dalam tulisan kurios dan theos, ini bentuknya nominatif, nomina. Bentuk nomina. Bukan bentuk vokatif, bukan bentuk sapaan. Artinya sahabat-sahabatku, kalau sapaan itu begini, artinya orang kedua ya. Misalkan saya berbicara dengan seorang bapak, Pak Joko. Pak, apa kabar? Nah, saya sedang menyapa dia. Pak, apa kabar? Orang kedua. Orang pertama menyapa orang kedua. Tapi kemudian saya dengan Pak Joko saya berbicara tentang Pak Beni. Pak Joko, saya 2 minggu yang lalu ketemu Pak Beni. Nah, Pak Beni, ini Pak Joko, yang itu Pak Beni. Sama-sama Pak. Tapi Pak yang itu adalah bukan orang yang saya ajak bicara. Pak Beni adalah orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Bukan orang yang saya sapa sebagai Pak. Bukan. Nah, orang kedua ini bentuknya orang kedua, orang yang saya sapa, ini namanya bentuk vokatif. Sedangkan kalau saya membicarakan Pak, orang yang ketiga, yang tidak ada di situ, itu bentuknya nomina. Nah, teks Greka klasik, Yunani klasik, kurios dan kata theos di Yohanes 20 ayat 28 ditulis dalam bentuk nomina. Artinya ini bukan orang kedua. Jadi Thomas di ayat ini bukan menyapa Yesus sebagai Tuanku dan Allahku, bukan. Tapi Thomas ketika mengatakan Tuanku dan Allahku di depannya Yesus, Thomas yang dimaksud oleh Thomas itu Allah dan Tuhan yang bukan ini, gitu loh. Paham?
Sama seperti Raja Daud ketika melihat burung layang-layang, kemudian Tuhan semesta alam, Rajaku, Allahku. Bukan berarti Daud menganggap burung layang-layang adalah Raja dan Tuhannya. Nah, kalau Thomas dalam hal ini memang sedang menyapa Yesus. Nah, di dalam teks Yunani klasik, di Yunani yang klasiknya ya, akan ketahuan. Harusnya ditulisnya Kyrie dan Te. Karena Kyrie dan Te itu adalah bentuk menyapa. Ya, jadi kalau kita berdoa, Allahku, ya langsung kepada Allah, dalam teks Yunani klasiknya disebutnya Te. Te itu berarti menyapa Allah langsung. Itu bentuk vokatif, bentuk sapaan. Nah, di teks Yohanes 20:28 Yunani klasiknya tidak ditulis Kyrie dan Te. Jadi dalam hal ini Thomas tidak sedang menyapa Yesus. Sangat jelas ini sahabat-sahabatku. Thomas tidak sedang menyapa Yesus. Yang Thomas sedang sebut sebagai Kyrios dan Theos itu adalah Allahnya Thomas dan juga Allahnya Yesus. Yang di Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan murid-murid yang lain bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Jadi sebenarnya gampang dan sangat jelas sekali sahabat-sahabatku ketika kita memahami konteksnya seperti apa. Ya, kita menganalisa betul-betul ya. Siapa Allahnya Thomas selama ini, selama dia menjadi pengikut Yesus. Allahnya Thomas ya adalah yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa. Bukan Yesus, itu adalah Allahnya Thomas, bukan. Nah, jadi apapun argumen teman-teman, orang-orang yang mengajarkan bahwa John 20 verse 28 ya, Yohanes 20 ayat 28 sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu salah. Sangat tersesat itu. Bukan. Yohanes 20 ayat 28 sama sekali bukan bukti bahwa Yesus adalah Allahnya Thomas. Bukan. Tetapi ucapan Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 28 adalah bukti bahwa Thomas percaya Yesus betul-betul bangkit. Sehingga karena dia percaya dan takjub, dia berkata, "Oh my God." Ya, sama seperti saya takjub melihat binatang-binatang yang unik di alam semesta ini. Saya sering sekali, "Oh my God." Bukan berarti binatang-binatang itu adalah God saya, bukan. Ya, seperti itu sahabat-sahabatku. Sangat simpel sebenarnya. Saya pikir ini sangat mudah ditangkap sebenarnya. Pokoknya yang harus diingat sahabat-sahabatku. Saya berikan sebuah tips ya. Apalagi buat teman-teman mungkin ada yang sering berdialog atau diskusi atau debat dengan guru-guru pengajar Tritunggal. Saya kasih satu kunci. Ketika berbicara tentang Injil Yohanes. Ketika guru-guru pengajar Tritunggal mencoba mencomot-comot ayat Injil Yohanes, ayat berapapun, mau Yohanes 1 ayat 1 kayak Yohanes 1 ayat 14 atau Yohanes 10 ayat 30 atau Yohanes 14 ayat 9 ataupun Yohanes 20 ayat 28. Kunci dulu mereka. Suruh ingat ini. Ingat. Yohanes 20 ayat 31. Maksudnya Injil Yohanes dicatat ini buat apa? Memberitahu kita semua bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi ketika ada seorang doktor atau profesor atau doktor, profesor, rektor, kalkulator, karburator, tortor apapun juga yang mengajarkan kita bahwa menurut Injil Yohanes pasal ini ayat ini Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas-jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulis Injilnya. Ingatkan mereka selalu dengan Yohanes 20 ayat 31. Kuncinya di situ. Jadi ketika baca Injil Yohanes, ayo mau bahas ayat manapun juga. Ini kuncinya. Tidak bisa lari dari maksudnya. Kamu mau nunjukkan ayat manapun juga Injil Yohanes. Tujuannya harus sama dengan penulisnya. Yaitu membuktikan dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi kalau tujuannya,
untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah Anak atau Yesus adalah Allah Tritunggal. Itu sudah jelas-jelas ngawur. Tidak sesuai dengan tujuan penulisnya. Itu kuncinya di sini, teman-teman. Bahas Injil Yohanes sekali lagi. Injil Yohanes ayat berapapun juga, pasal berapapun juga, tidak boleh lupa peringatannya di sini. Maksudnya Injil Yohanes dicatat. 20 ayat 31. Maksudnya Injil ini dicatat supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah. Dan oleh imanmu itu kamu beroleh selamat. Ya. Itu kunci Injil Yohanes. Kalau kunci kitab Wahyu, kadang orang juga menurut kitab Wahyu, Yesus itu Allah Maha Kuasa, Yesus itu Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu ya Allah itu sendiri apa bla 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 bla, macam-macam ya. Teori-teorinya pakai kitab Wahyu inilah. Kalau kitab Wahyu kuncinya adalah Wahyu pasal 1 ayat 1. Jadi kalau teman-teman ada yang suka berdialog atau berdebat bahkan ya dengan guru-guru pengajar Trinitas kemudian membahas kitab Wahyu, suruh ingat selalu Wahyu pasal 1 ayat 1. Jadi tidak boleh membahas kitab Wahyu, nggak boleh lari dari Wahyu pasal 1 ayat 1. Itu Wahyu, kalau di Injil Yohanes menjelaskan tentang tujuannya Injil Yohanes dicatat di mana? Di Injil Yohanes 20 ayat 31. Kalau di kitab Wahyu, apa isinya kitab Wahyu? Itu ditulis di Wahyu pasal 1 ayat 1. Bunyinya demikian. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya bla 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 bla. Jadi kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 itu sudah sangat menjelaskan dan membedakan antara Allah yang Maha Kuasa dan Yesus. Allah yang Maha Kuasa adalah yang memberi wahyu kepada Yesus Kristus untuk diteruskan kepada murid-muridnya. Sedangkan Yesus Kristus adalah sosok yang diberi karunia oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sudah terkunci. Nggak bisa mau tiba-tiba membahas Wahyu 1 ayat 8. Loh, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nggak bisa. Mau lari kemana pun nggak bisa. Tarik selalu ke Wahyu 1 ayat 1. Kalau bahas kitab Wahyu. Nah, kalau membahas Injil Yohanes, ini kuncinya. Yohanes 20 ayat 31. Bagaimana orang bisa bilang, di Yohanes 20 ayat 28, Yesus adalah Allah. Tetapi 3 ayat kemudian, ayat 31, penulis Injilnya mengatakan, maksudnya Injil ini dicatat. Ya, jadi termasuk Yohanes 20 ayat 28. Semua yang tertulis di sini, semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Semua termasuk 3 ayat sebelumnya. Yaitu ayat 28. Jadi ketika Yohanes, si penulis Injil Yohanes menulis Yohanes 20 ayat 28 ini, tidak ada dalam pikiran penulisnya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada. Ya, jadi ketika orang membaca Yohanes 20 ayat 28 kemudian berpikir bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu hanyalah halusinasi. Karena di dalam otak dan pikirannya sudah berhalusinasi. Pokoknya Yesus harus Allah Maha Kuasa. Maka nyari-nyari ayat. Dan salah satunya ini. Dipakai-pakai untuk membuktikan. Loh, ini buktinya Yesus Allah Maha Kuasa. Thomas menyebut Yesus Allahku. Bukan. Ya. Padahal yang disebut oleh Thomas sebagai kurios dan theos di sini bukan sedang menyapa Yesus. Tapi sebuah rasa takjub Thomas melihat Yesus di depannya. Sama seperti saya takjub melihat binatang yang bentuknya persis kayak daun. Kayak daun kering, tapi jalan dia ada kakinya. Saya melihat itu bilang, oh my God. Bukan berarti binatang itu adalah my God. Bukan. Begitupun Thomas ketika di depannya Yesus. Melihat Yesus dengan tangan yang ada lubangnya itu. Thomas, oh my God. Itu loh ya. Begitu sahabat-sahabatku. Seperti biasa jika ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan, maafkanlah. Ya. Saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman siapapun yang mengaku-ngaku sebagai Kristen, tentunya kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Ya. Baik sahabat-sahabatku, terima kasih. Kita akan lanjut di kesempatan-kesempatan berikutnya di video-video yang lain. Buat yang mungkin pertama kali menonton video ini di dalam channel Wartawan Injil, terima kasih. Salam ya.
Dan juga silahkan tonton juga video-video yang sebelumnya. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Haleluya.